Nah, sekarang selanjutnya seperti tadi judulnya adalah activity system maps dan strategic fit. Nah, sekarang kita akan membuat strategic fit-nya. Nah, strategic fit itu apa? Nah, strategic fit itu sebenarnya itu adalah ya jadi kita bisa identifikasi tadi yang pertama ini strategic thing-nya yang mana. Yang ini operasional, tapi ya nah hal-hal yang dari seluruh activity ini ada yang sifatnya tadi strategic. Nah, kemudian dan ini kita bisa lihat secara cluster ya, mana cluster-clusternya, kelompoknya mana, untuk sehingga kita bisa baik secara competitiveness, secara daya saing. Kemudian, sekarang selanjutnya kita melakukan, kalau dalam Porter, konsepnya disebutnya adalah fit. Fit itu artinya apa? Fit itu artinya konsisten with each other. Jadi dia konsisten dengan antara satu dengan yang lainnya. Dan sekarang kita akan coba melihat fit dalam ada three order fit ya. Nah, sekarang yang first order dahulu. Nah, jadi first order fit adalah intinya adalah konsistensi antara semua aktivitas. Between each activity and the overall strategy. Jadi antara aktivitasnya dan untuk keseluruhan strategi. Dan ensure that competitive advantage of activities cumulate and do not tererosi, tidak erode ya gitu ya. Jadi artinya dia antara satu dengan yang lainnya ini memang saling menguatkan, fit. Jadi tidak apa ya, tidak kontradiksi. Gitu kalau tidak kontradiksi. Konsistensi. Nah, misalnya kita lihat ini ya, limited passenger service atau terbatasnya layanan passenger, maka ketika di mapping, kalau kita ingat tadi, yaitu adalah tiga ini kan ya. No seat assignment, ya. No seat assignment, no meals, no baggage transfer. Ya, jadi nyambung kan ya. Jadi tidak ada alokasi tempat duduk, tidak ada makanan, tidak ada baggage, tidak ada transfer barang bawaan. Ini fit, konsisten. Coba kalau nggak konsisten, service service untuk penumpang terbatas, tapi dikasih makanan hotel misalnya, kan tidak konsisten ya, kontradiksi. Nah itu tidak fit dan itu tidak akan menimbulkan sebuah kesuksesan dari strategi dan nanti malah justru tererosi ya antara satu dengan yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, maka kita juga harus konsisten begitu. Kita maunya apa dan kita mau menjalankan itu. Ya. Nah, sebagai diri kita maupun sebagai pemimpin tentunya. Kalau kita memang misalnya mau IPK 3 atau di atas 3, ya harusnya fit, konsisten. Berapa jam belajarnya, berteman apa saja kemudian mata kuliah yang diambil itu fit semuanya. Begitu, ya. Itu pertama adalah fit, yang pertama adalah konsistensi begitu ya. Nah, yang kedua, second order fit adalah reinforcing, tidak sekedar dia nyambung, tidak sekedar mur dengan tidak sekedar apa misalnya ya kunci dengan lubang kuncinya itu fit, tapi dia ada reinforcing di sana. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, saling mendorong. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin para ground crew-nya para pekerja airlines di bandaranya tersebut ramping dan juga produktif. Nah, maka compensation-nya harus tinggi. Kemudian nah ini antara dua ini dia reinforcing. Karena ketika semakin tinggi compensation, dia semakin produktif. Semakin produktif, maka semakin baik performansi perusahaan. Semakin baik performansi perusahaan, semakin besar pendapatan. Semakin besar pendapatan, compensation makin tinggi lagi. Jadi reinforcing ini terus mendorong dan meningkatkan. Ya. Nah, itu fit yang kedua. Yang nanti kalau sebenarnya ada di mata kuliah simulasi sistem dinamis ya. Untuk yang membahas ini dan di mata kuliah sistem thinking, pemodelan sistem. Kita banyak membahas tentang reinforcing ini. Nah, ini juga jadi seperti itu. Jadi kita satu sama lain itu saling menguatkan. Kan kalau akan sangat kontradiksi. Misalnya kalau di sini inginnya produktif tapi compensation-nya rendah.
Wah, itu tidak reinforcing, malah secara negatif ya tidak fit juga secara pertama dan juga tidak fit secara yang kedua tadi. Begitu. Jadi ada sebuah efek domino yang kita harapkan yang terus berjalan ya. Yang makin lama makin besar ya. Dan dia saling mengaruhi satu sama lain. Kalau ini mungkin dari pink mempengaruhi ke yang ungu, pink ke yang ungu, pink yang ke ungu. Kalau ini enggak, pink ke ungu, ungu ke pink lagi, pink ke ungu lagi dan begitu seterusnya. Menjadi sebuah looping, ya loop, begitu. Nah itu yang second order fit. Nah yang third order fit, nah ini mungkin yang sedikit tidak seintuitif yang sebelumnya. Ini adalah optimization of effort. Jadi melakukan optimasi. Kalau di mata kuliah ini adalah OR1, OR2 begitu ya. Jadi kita melakukan optimasi dari resource yang ada. Dalam level yang basic, kita memastikan coordination dan information exchange, koordinasi dan pertukaran informasi itu efektif, efisien, menghilangkan redundansi dan meminimasi waste, ya seperti itu. Dalam level yang lebih tinggi, kita bisa mendesain produk sebelumnya yang lebih rendah dulu. Nah ini artinya kita meminimasi proses. Kita selalu pikirkan di perusahaan kita kalau misalnya tidak harus pakai kertas ya nggak harus pakai kertas. Kalau bisa tanpa tanda tangan orang itu ya kita bypass begitu ya. Kita optimasi terus, bisa lebih cepat tidak, bisa lebih baik tidak. There is no best way but always a better way begitu kan ya jargon kita. Kemudian at higher level kita bisa membuat produk yang mengeliminate after sale service. Oke ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa jadi memang sejak awal kita merancang produk yang produk tersebut awet begitu ya. Atau kita berkoordinasi dengan supplier untuk mengeliminasi in-house activities. Contohnya apa? Misalnya kita beli mesin. Nah, kemarin saya misalnya beli mesin oven begitu ya. Nah, oven tersebut sebisa mungkin sudah dirakit di sana, sehingga di sini tinggal saya pasang di rumah. Tidak perlu atau di pabrik saya gitu ya, tinggal dipasang, tidak perlu dirakit lagi gitu. Jadi mengoptimasi bagaimana caranya supaya bisa lebih baik lagi tidak, bisa lebih bagus lagi tidak, seperti itu terus. Jadi third order fit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah leads fit. Ini tadi yang first order, second order, dan third order. Ini leads to sustainability. Mencapai fit itu sulit karena membutuhkan integration of decisions and actions. Membutuhkan integrasi antara keputusan dan tindakan. Melibatkan seluruh fungsi. Nah, kompetitor mungkin bisa mengimitasi satu bagian, tapi tidak bisa bisa hanya sebagian, tapi tidak bisa keseluruhan. Nah, ini sulit untuk melakukan matching untuk seluruh interlock activities. Nah, saya rasa kalau kita di teknik industri memang dilatih untuk ini, ya. Kita menginterlock mulai dari perancangan produk, perancangan proses manufakturnya, sampai tata letak pabrik dan sampai kejual ke customer. Ya, kalau Anda ingat di praktikum Anda mulai dari tingkat 1 bahkan ya sampai tingkat akhir itu kan semuanya nyambung ya. Karena apa? Memang karena kita diajarkan untuk melakukan fit seperti ini. Dan itu memang sulit ya. Sulit sekali kan Anda merasakan sendiri, mungkin 3 tahun praktikum sulit sekali mengintegrasikan itu. Saya rubah produknya, tata letak produknya jadi beda. Customer dilebihin dikit, mesinnya jadi nggak cukup, gitu kan? Nah, gimana tuh dilema-dilema seperti itu kita harmonikan, seperti kita melakukan orkestra. Nah, itu yang sebenarnya Anda tuh harus bisa di sana, begitu. Melakukan hal seperti itu ya sebagai seorang sarjana teknik industri apalagi. Dan nanti di tempat kerja bisa jadi kita memulai di salah satu bidang, di supply chain. Tapi tidak memungkiri kita harus bisa berpikir secara jauh gimana efeknya ke sumber daya manusia, interlocknya bagaimana, harmoninya bagaimana ke sana. Bagaimana nanti ke keuangan bahkan ya. Nanti susah nggak nih secara balancing keuangan, secara neracanya nanti jadi bagus nggak? Itu kita harus berpikir sampai sejauh itu, bahkan sampai ke programmingnya, sistem informasinya ini sulit nggak dibuatnya, begitu ya. Itulah kenapa kita belajar banyak sekali mata kuliah dan diintegrasikan semuanya. Ya, dan ini sangat sejalan ya dengan topik ini, how fit leads to sustainability, sehingga dia sustainable
sesuai dengan judul mata kuliahnya ya, berkelanjutan, bisa sinambung, bisa terus berfungsi begitu jangka panjang. Jadi what is a strategy? Jadi strategi is creating a fit amongst a company's activities. Jadi kita strategi itu bagaimana membuat fit ya, nyambung untuk semua activities. Jadi kalau Anda lihat di Renstra, rencana strategis, itu harus nyambung tuh antara satu dengan lain. Karena kadang-kadang kalau nggak nyambung nggak jalan. Misal contoh, saya pernah membuat strategi untuk program internasional di Universitas Telkom. Jumlah mahasiswa internasional Telkom diperbanyak, tapi jumlah asrama tidak diperbanyak. Ya, mereka mau pada tidur di mana ya mahasiswa asing tersebut? Kan rumit begitu. Nah, jadi harus nyambung semuanya, harus fit. Nah, ini pengetahuan tentang ini harus sangat ahli nih mahasiswa teknik industri ya, alumninya. Dan sukses stems from doing many things well and integrating them. Jadi sukses itu muncul, jadi dia berbuah dari ketika kita melakukan banyak pekerjaan secara baik dan mengintegrasikannya sehingga dia fit, nyambung gitu ya. Mungkin ada yang pernah main Lego, kemudian ya mungkin menyusun mesin atau suka ngebengkel. Nah, itu kan gimana supaya fit ya antara komponen satu dengan komponen yang lain. Teknik mesin mungkin sadar, dan kalau kita memang objeknya bukan mesin, kalau di industri objeknya adalah organisasi perusahaan, bagaimana supaya fit seakan seperti seorang sarjana teknik mesin atau seorang montir melakukan fit dalam mesin-mesin di motor tersebut. Konkret ya, kalau kita objeknya memang objek kita tidak konkret atau abstrak. Ya, kalau tidak ada fit di antara semua activities, maka no distinctive strategy and little sustainability ya. Kalau tidak fit, tidak nyambung ya. Kalau bayangkan kalau motor knalpotnya nggak nyambung sama mesin misalnya, stangnya nggak nyambung sama roda, apa yang terjadi? Ya tidak bisa sustainable, bahkan tidak bisa berjalan perusahaan atau motor tersebut ya. Dan juga tidak bisa, bahkan boro-boro kita bicara tentang unggul atau perbedaan dengan customer, jalan saja tidak. Sama juga dengan objek kita, pabrik. Kalau rantai pasok kita nggak nyambung sama marketing, tidak nyambung dengan keuangannya, tidak nyambung dengan sistem informasinya, nah maka seperti itu ya, maka tidak sustainable begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah membahas tadi tentang fit. Jadi 3 order fit: first order, second order, dan third order.